Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki ke pertemuan 10 gitu ya. Ya, kita tinggal 4 kali pertemuan lagi ya akan UAS ya. Makanya diharapkan selalu semangat ya belajar ya, tinggal 4 pertemuan lagi. Belajar semangat walaupun masih online ya. Nah, belajar online ini sebenarnya kita harus memiliki inisiatif sendiri ya, mempelajari jadi nyari terus gitu ya. Kalau saya di sini hanya memberikan pengantarnya ya, cuma ya paling 30% gitu ya. Kalau ingin menguasai silahkan dipelajari kembali, dicari mau lewat internet gitu ya, lewat buku, lewat apapun ya sumbernya, silahkan dipelajari lagi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari JavaScript ya, masih JavaScript. Di sini mempelajari alert gitu ya, alert, write dan tag HTML gitu ya. Nah, jadi JavaScript itu merupakan sebuah bahasa yang bisa memungkinkan suatu program web bisa berinteraksi dengan penggunanya. Nah, tidak lain dan tidak bukan kegunaannya adalah untuk menjelaskan atau memberikan reaksi kepada pengguna. Jadi pengguna aplikasi itu dia mengenai suatu kondisi berdasarkan aksi yang dilakukan oleh si pengguna tersebut. Nah, biasanya script bahasa JavaScript ini bisa disisipkan pada script bahasa HTML. Nah, biasanya bisa dalam script HTML disisipkan pada tag head ya, tag head, pada tag body ya, dan setelahnya gitu. Nah, bukan hanya itu saja, kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi khusus pada script bahasa JavaScript. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai fungsi alert itu di JavaScript, dan nanti ada write ya, selain alertnya ada write juga. Nah, sini ada berbagai cara menampilkan hasil program yang dibuat dengan JavaScript. Nah, di sini baik tujuan utama dibuat program maupun untuk menampilkan pesan kesalahan ketika terjadi kesalahan pada program, jadi akan memberikan error. Nah, di sini menampilkan error, terus menampilkan hasil program. Nah, ini bisa dilihat ya contoh alert ya, perintah alert di JavaScript. Di sini kita bisa diperhatikan di antara tag head ya, tag head. Nah, di sini ada tag script. Nah, di dalam tag script ini kan ini merupakan yang perintah di JavaScript-nya. Nah, untuk alert di sini itu ya, kita akan praktekkan nanti di akhir ya, di akhir ya, nanti akan saya buatkan ya prakteknya, nanti digabung. Nah, di sini untuk fungsi alert itu pada JavaScript itu berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk peringatan gitu. Jadi alert itu berupa kotak dialog yang akan muncul pada web browser. Jadi tampilan kotak dialog biasanya berbeda pada tiap-tiap web browser. Nah, tapi ada beberapa web browser yang juga secara default memblokir fungsi JavaScript karena berbagai alasan ya. Nah, terutama alasan keamanan. Misalkan di browser Internet Explorer ya, kadang diblokir ya untuk alert JavaScript. Nah, untuk alert ini paling sering ya digunakan untuk menampilkan hasil program ya, gitu ya. Alert memberikan peringatan, gitu ya. Nah, ini ketika ditulis ya, ini bisa di editor apapun ya, mau di Notepad, mau di Sublime ya, mau di editor apapun ya.
nanti disimpan tetap untuk penyimpanannya HTML ya, berbentuk HTML gitu ya, bentuk HTML. Nanti setelah dijalankan di browser nanti akan muncul alert seperti ini 250 gitu ya, ada tulisan 250. Nah kan di sini harus dipahami ada di dalam script itu variabel hasil sama dengan 100 tambah 150. Nah kan kalau dijumlahkan jadi 250 gitu. Jadi ini untuk alert hasil. Nah nanti ketika dijalankan, nah akan muncul seperti ini, namanya muncul 250. Nah 250 itu alert dari variabel script di sini, script JavaScript alert di sini ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada write itu ya. Selain untuk menggunakan alert, nah di sini menggunakan write juga ya. Nah caranya yaitu dengan menulis teks atau variabel di dalam tanda kurung fungsi dokumen titik write gitu ya. Nah kalau ini akan langsung hasilnya itu akan langsung tampil di halaman web. Nah misalkan di sini contohnya di dalam scriptnya variabel hasil sama dengan 100 tambah 150. Nah dokumen titik write hasil. Nah nanti langsung muncul 250. Nah kan kalau tadi yang alert mah muncul alert terlebih dahulu, kalau ini langsung muncul gitu. Nah untuk fungsi dokumen write, jadi di JavaScript juga berfungsi untuk menampilkan data langsung pada halaman web. Jadi bukan pada kotak dialog layaknya fungsi Windows alert ya seperti tadi. Nah kalau fungsi ini dapat digunakan untuk menampilkan data langsung saat halaman web selesai dimuat. Jadi pas selesai dimuat langsung muncul, selesai load. Nah, atau dieksekusi pada event tertentu, misalnya saat tombol diklik gitu, nanti akan muncul. Nah kemudian yang ketiga ada hasil dengan tag HTML. Nah ini caranya itu dengan membuat tag kontainer terlebih dahulu yang diberi atribut ID tertentu, kemudian mendeteksi tag tersebut dengan fungsi get element by ID gitu. Nah contohnya bisa dilihat di sini. Nah, contohnya di sini di script ya, di script ini inner HTML, di script di Windows klik on load sebenarnya function variabel pesan sebenarnya dokumen get element by ID pesan inner HTML belajar JavaScript. Nanti yang akan muncul tulisan belajar JavaScript. Nah ini seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke praktek ya, kita mempraktekannya. Saya akan menggunakan Notepad++. Ya silahkan kalian dibuka editornya yang biasa kamu gunakan. Nah untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan latihannya ya di Notepad. Nah di sini saya udah mengetik untuk perintahnya. Nah di sini untuk latihan alert ya, latihan alert pertama. Nah di sini sesuai contoh yang tadi di slide ya. Nah di sini diperhatikan untuk scriptnya di sini. Nah, ini diperhatikan. Nah, alert tadi di sini kan kalau JavaScript tentunya di scriptnya ada seperti ini script. Nah, di antara script itu nah ditulis variabel hasil sama dengan 100 ditambah 150. Nah, ini alert hasil. Nah, nanti akan memunculkan 100 ditambah 150. Itu nanti ada alert pemberitahuan ketika di load. Nah ini di save-nya seperti biasa, misalkan cara menyimpannya file save ya. Kalau saya tadi udah di save. Nah kalau mau save as kedua berarti save as. Nah tetap di sininya misalkan latihan 1 titik HTML ya, jangan sampai lupa. Nah kemudian save as tipenya cari yang HTML ya, hypertext markup language ya. Kalau udah di save, nah kemudian kita jalankan.
yang ketik run. Nah, kita lihat di internet Google Chrome. Nah, muncul this page say 210. Jadi yang tadi ini 100 tambah 110. Jadi muncul alert ini hasil dari itu. Jadi script ini alert ya. Nah, jadi seperti ini, klik OK gitu, udah jadi alert. Nah, kemudian selain ini, misalkan latihan alert yang ini kan di antara head ya, di tombol head. Nah, yang kedua nih dibuat di body, antara body ya, body. Nah, di sini alertnya berbentuk button ya, tombol button. Nah, di sini ada di antara body. Di sini tagnya button, tipenya button ya, tag button. Nanti munculnya alertnya wow keren gitu. Jadi nama buttonnya ini klik ya, klik aku nama buttonnya. Nah, jadi nanti akan muncul alert. Jadi tombol minta diklik, ya diklik nanti akan muncul alert ini. Setelah diklik akan muncul alert ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, kalau tadi kan muncul alertnya di sini ya, langsung ya. Kalau ini diklik terlebih dahulu. Nah, misalkan tombolnya diklik. Nah, muncul alertnya gitu. Nah, coba lihat lagi, diperhatikan lagi. Nah, jadi perbedaannya kalau tadi kan membuat alertnya di antara head. Kalau ini di dalam body dan dibuatkan button, dibuatkan tombol. Itu ya. Nah, kemudian untuk alert ketiga. Nah, alert ketiga itu di sini hampir sama dengan yang tadi, yang pertama yang di sini. Nah, kalau di sini kan menggunakan variabel hitungan. Nah, kalau ini akan Windows alert ya, akan muncul ini selamat datang di perkuliahan web programming. Di antara skripnya ini. Jadi perintahnya hanya memunculkan ini. Selamat datang di perkuliahan web programming, nanti akan muncul setelah di load. Coba kita load. Nah, langsung muncul gitu. Jadi ketika dibuka muncul selamat datang di perkuliahan web programming. Gitu. Nah, untuk latihan selanjutnya ada write ya, write. Ya, kalau tadi kita alert, kalau ini write. Nah, kalau dokumen write jadi dia langsung muncul. Nah, kalau tadi kan kalau di sini misalkan yang alert ini kan langsung berbentuknya alert gitu ya. Nah, kalau ini muncul tulisan, langsung tulisan. Tuh kalau untuk write. Nah, jadi di scriptnya bisa dilihat dokumen titik write gitu ya, dituliskan alert yang akan dimunculkan. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini langsung muncul di sini gitu kan. Kalau tadi alertnya di sini peringatannya. Nah, seperti ini kan munculnya kalau yang tadi alert. Nah, kalau ini langsung munculnya di sini. Itu alert itunya, write ditulis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah latihan kedua nih. Nah, yang kedua yang seperti slide dan ini untuk write ya di script ya, di script sini di antara head ya, di antara head. Saya tambahkan lagi headnya. Saya pakai penutup. Nah, tadi belum dikasih penutup ya. Nah, saya simpan terlebih dahulu. Nah, di sini
akan memunculkan tulisan 100 ditambah 150. Nah, jadi langsung muncul tulisannya. Ketik run. Nah, kita lihat hasilnya, jadi akan muncul di sini tuh tulisannya, ini langsung muncul. Jadi tidak berbentuk alert. Kalau write jadi akan muncul di sini langsung. Nah, jadi bisa membedakan dengan yang pertama. Nah, kan kalau ini muncul seperti ini kalau alert. Nah, kalau write, nah berarti dia hanya langsung ke sini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan dipraktekkan ya masing-masing untuk dikerjakan latihannya ya, dikerjakan secara mandiri. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian, assalamualaikum.